Ternyata menghidupkan sebuah foto itu gampang banget. Air jadi mengalir, awan jadi bergerak, dan kita pun bisa memberikan efek-efek lainnya pada foto. Foto yang tadinya terlihat membosankan, sekarang jadi lebih keren. Semua ini bisa dilakukan hanya dengan smartphone. Bikinnya pun gampang banget, nggak nyampe 5 menit juga beres dan siap untuk diposting ke TikTok, Instagram, atau Facebook. Saya akan pakai Android, tapi untuk kalian yang pakai iPhone, kalian tetap bisa ngikutin karena cara pakainya sama aja. Oke, langsung aja kita menuju aplikasi yang pertama, yaitu Storyzit. Kalian bisa cari aplikasi Storyzit di Google Play Store atau di Apple App Store. Setelah itu tinggal kalian download dan install. Kebetulan di sini saya udah install, jadi saya akan langsung buka aja. Di sini kita ditawari untuk upgrade, tapi saya akan close aja. Nah, untuk mulai ngedit foto kita tap di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Yang sekarang akan saya bahas adalah Ripple. Nah, kita bisa ambil foto dulu pakai kamera, atau kita bisa pakai foto yang udah ada di handphone. Tapi untuk tutorial ini saya akan pakai foto dari Pixabay. Jadi kita bisa langsung nyari foto dari Pixabay di sini. Dan di sini saya akan cari foto air terjun. Nah, ini hasil pencariannya banyak banget foto air terjun yang bisa kita pakai. Dan sebetulnya efek ini nggak terbatas hanya untuk air terjun. Saya akan pakai yang ini. Nah, terus di sini kita bisa crop dulu kalau mau. Misalnya saya akan crop ke 1:1. 1:1 ini adalah ukuran untuk Instagram feed. Tapi kalau kita mau upload ke Reels atau ke TikTok, kita bisa pakai yang 9:16. Dan di sini juga kita bisa crop lagi. Terus bisa kita posisikan juga. Kalau udah tinggal tap di sini. Nah, di sini saya akan menganimasikan air terjunnya. Caranya tinggal tap menu animate. Terus di sini saya akan pilih motion. Selanjutnya kita tinggal drag aja kayak gini. Saya akan drag lagi di sini. Untuk arahnya kita sesuaikan dengan gambarnya. Saya akan hapus dulu ini. Harusnya saya drag dari sini sampai ke bawah. Nah, saya akan tambahin lagi motion sampai kira-kira segini. Nah, coba saya play dulu. Nah, kalau dilihat orangnya ini ikut bergerak. Sedangkan saya pengennya itu hanya air terjunnya yang bergerak, sedangkan orangnya diam. Untuk itu kita bisa pakai fitur pin, terus kita pin di sekitar orangnya, atau di sekitar objek yang tidak akan kita animasikan. Nah, sekarang kalau saya play lagi, orangnya tidak bergerak. Jadi hanya air terjunnya saja yang dianimasikan. Nah, selain itu, kita pun bisa menambahkan filter, dan kita bisa pilih filter yang ada di sini. Nah, saya akan pilih yang ini saja. Nah, terus di sini kita juga bisa menambahkan overlay. Di sini ada beberapa overlay yang bisa kita pilih. Saya akan pilih hujan. Kalau udah oke, tinggal tap di sini. Nah, jadi hasilnya kira-kira gini. Nah, jadi untuk edit kayak gini nggak perlu makan waktu yang banyak, dan kita juga nggak harus belajar dulu cara bikin visual effect. Di sini juga ada menu audio kalau mau ditambahin musik. Saya akan coba yang ini. Nah, jadinya dengan ditambah audio, fotonya itu serasa lebih hidup. Kalau memang udah merasa puas dengan editannya, kita bisa save di sini. Nah, di sini kita bisa pilih mau jadi video atau mau jadi GIF. Saya akan pilih video aja. Nah, dan saya akan set ke 720p saja karena untuk 1080p kita harus upgrade ke versi yang berbayar. Saya akan set durasinya ke kira-kira 8 detik aja supaya nggak terlalu lama. Selanjutnya kita tinggal tap export. Kita tunggu dulu proses ekspornya sampai beres. Nah, dan di sini kita juga bisa menghilangkan watermarknya. Tinggal tap di sini. Dan kita nggak perlu upgrade ke versi yang berbayar, tapi kita bisa tap di sini, lalu kita tap save lagi. Nah, sekarang kalau saya play langsung dari Explorer, videonya itu nggak ada watermarknya. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara menggunakan overlay effects. Kita tap di sini, dan saya akan pakai foto yang ini. Saya akan crop kira-kira di bagian wajahnya aja. Nah, di sini ada menu pulse. Nah, dengan menu pulse ini kita bisa menganimasikan bagian-bagian tertentu yang ada di foto. Nah, saya akan coba menganimasikan matanya. Saya akan pasang tepat di matanya. Dan di sini kita bisa atur speednya. Nah, terus kita tap dulu di sini. Dan untuk menganimasikan mata yang satunya lagi, kita tap dulu di sini. Terus saya akan set lagi ke opsi ini. Dan saya akan tempatkan di mata yang satunya lagi. Saya akan set speednya. Terus tinggal tap tombol checklist di sini. Kita juga bisa tambahkan lagi animasinya. Dan saya akan coba tambahkan swirl. Saya akan perkecil aja dan pasang di mulutnya. Nah, terus untuk mengurangi intensitasnya, kita bisa tap di sini. Dan saya akan set kira-kira segini. Nah, jadi swirlnya itu nggak terlalu ekstrim. Speednya juga kita bisa set kalau mau dipercepat. Atau mungkin diperlambat. Dan kita tap lagi tombol checklist di sini. Dan saya akan tambahkan overlay. Kita bisa pasang overlay apa aja sesuka kita. Nah, terus kita juga bisa edit lagi overlay-nya. Nah, contohnya di sini saya ingin overlay-nya itu muncul hanya di belakang orangnya saja.
Kita tap tombol penghapus di sini. Terus kita tinggal hapus saja bagian yang tidak ingin ada overlay-nya. Saya akan perbesar penghapusnya. Untuk di bagian pinggir harus diperkecil ya, biar lebih pas. Nah sekarang kalau kita play lagi, overlay-nya itu hanya muncul di belakang orangnya. Tentunya kita bisa hapus lebih rapi ya. Nah pakai StoryZit ini, kita juga bisa bikin efek rintik hujan di jendela. Di sini kita masuk ke menu overlay, dan saya akan pilih foto yang ini. Untuk ukurannya nggak akan saya rubah. Nah terus di sini saya akan pilih overlay, terus saya akan cari menu overlay hujan. Kita bisa coba lihat dulu. Nah saya akan pilih yang ini aja, terus tap OK. Dan saya akan masuk ke menu transform. Saya akan kecilkan dulu ukuran overlay-nya. Oke, kira-kira segini. Terus saya akan tap lagi transform di sini. Dan saya akan pasin overlay-nya ke jendelanya. Jadi rintik hujannya itu hanya akan ada di area jendelanya saja. Nah, selanjutnya kita tinggal hapus aja overlay yang ada di orangnya. Kita tap tombol penghapus di sini. Di sini pilih Magic Erase. Nah, terus saya akan hapus aja bagian yang di sini. Coba saya lihat hasilnya. Nah sekarang rintik hujannya itu hanya ada di jendelanya saja. Nah terus supaya lebih cantik saya akan pasang elemen. Terus saya tap OK di sini. Coba saya play dulu. Nah ukurannya saya akan perbesar dulu. Kira-kira segini. Terus saya akan play lagi. Dan saya akan hapus di bagian tembok ini maskingnya. Nah jadi helikopternya itu nggak nembus tembok ya. Kita juga bisa set blend mode-nya. Nah saya akan set ke overlay aja. Jadi supaya kesannya helikopternya itu ada di luar. Nah terakhir saya akan set filters. Nah saya akan pilih filter cold. Jadi supaya terlihat lebih dingin. Tentunya kalian pun bisa menambahkan efek atau image lainnya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Dan saya akan langsung save aja. Selain dengan menggunakan StoryZit, kita juga bisa menganimasikan foto dengan aplikasi yang bernama MovePic. Aplikasi MovePic ini pada intinya mirip dengan aplikasi StoryZit, cuma dari fitur-fiturnya memang agak sedikit lebih canggih. Nah untuk cara menganimasikannya pun sama, kita bisa drag pad seperti ini, terus kita juga bisa menggunakan anchor, supaya kita bisa menandai bagian-bagian yang tidak mau dianimasikan. Anchor ini mirip dengan pins yang ada di StoryZit. Nah, untuk menghentikan pergerakan di area sekitar asap, kita bisa menggunakan freeze. Di sini kita bisa gambar pakai brush, kita gambar di area sekitar asapnya. Coba saya play. Oke, nah di sini ada bagian asap yang tidak bergerak. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa hapus sedikit mesh-nya. Di sini brush-nya bisa kita kecilin. Saya akan hapus sedikit bagian di sini. Coba kita lihat lagi. Oke, nah udah agak mendingan ya. Nah, terus di sini tangannya masih bergerak. Saya akan coba freeze di tangannya. Nah, sekarang udah jauh lebih baik. Dan di sini juga kita bisa mengatur speed-nya. Saya akan tambahin speed-nya dikit aja. Dan saya akan hapus lagi bagian ini sedikit ya. Coba kita cek lagi. Nah, tentunya untuk hasil lebih bagus, kita bisa melakukan masking atau freeze dengan lebih teliti. Di aplikasi ini pun ada efek yang bisa kita tambahkan. Contohnya kamera efek. Di sini kita bisa pilih salah satu. Terus di sini juga ada menu 3D kamera. Coba saya tes yang ini. Tapi menurut saya nggak terlalu jauh beda ya. Saya akan pakai yang ini aja. Terus di sini juga ada menu filters. Kita bisa pasang overlay. Nah saya pilih overlay sembarang aja. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Terus di sini juga kita bisa atur intensity-nya. Kalau udah oke, tinggal tap di sini. Selain itu juga di sini ada efek blitz yang bisa kita pakai. Saya akan coba yang ini. Nah kalau misalkan kita nggak jadi pakai, kita bisa tap none. Tapi kalau misalkan mau di-apply, tinggal tap aja di sini. Nah kalau misalkan udah oke, kita bisa ekspor di sini. Di sini kita bisa pilih mau ekspor ke video atau ke GIF. Kita juga bisa crop dulu kalau mau. Misalnya saya akan crop ke 9:16. Nah kalau pakai versi yang gratis, resolusi paling besar hanya sampai 720p. Terus di bawah sini ada durasi. Nah untuk versi gratisnya, maksimal durasinya hanya bisa sampai 6 detik saja. Selanjutnya saya akan tap tombol export dan tunggu prosesnya sampai beres. Nah terus kita bisa lihat di sini ada watermarknya. Nah cuma untuk menghilangkan watermarknya ini harus upgrade ke versi yang berbayar. Jadi untuk saat ini belum ada cara lain. Aplikasi MovePic ini punya beberapa fitur lainnya. Nah yang akan saya bahas sekarang adalah fitur parallax di sini. Saya akan pilih foto yang ini.
Nah, fitur parallax itu hasilnya kira-kira seperti ini. Di sini kita juga bisa tambahin efek. Kita bisa tambahin efek untuk di foreground-nya. Saya akan coba yang ini aja. Terus untuk di background-nya kita juga bisa tambahin efek. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalau udah oke, tinggal tap di sini aja untuk ekspor. Cuma kalau ekspor parallax ini tidak ada settingannya, tapi khusus untuk fitur parallax, aplikasinya tidak menempelkan watermark. Selain 3 aplikasi barusan, sebetulnya ada aplikasi lain seperti Vimage yang juga bisa menganimasikan foto, sama seperti Storyzit dan juga Movepick. Terus ada aplikasi Motion Leap yang fitur-fiturnya juga cukup keren. Tapi pada intinya sama aja dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya bahas, cara pakainya pun juga nggak jauh beda, jadi nggak akan saya bahas lagi cara pakainya, dan nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, that's it for today. Kalian bisa lanjutkan nonton tutorial lainnya yang ada di kiri atau yang ada di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.